Yang kedua, di dalam gugatan kita itu yang mulia, itu kita mencantumkan 3 alamat yang mulia. Ada alamat di Jakarta, ada alamat di Bogor, dan juga ada alamat di Solo. Jadi kalau berkenan yang mulia, mohon untuk dikirimkan panggilan untuk ketiga alamat tersebut ya. Terima kasih. Dan ini satu lagi yang mulia, bahwa gugatan kita diajukan sebelum yang bersangkutan didenda. Kita paham ya, di dalam gugatan kita di uraian tentang legal standing itu disampaikan ya, memang alamat itu ada 3, tapi kita memilih alamat yang domisili di Jakarta, karena pada saat gugatan diajukan memang domisili terbunuh pada di Jakarta. Sekarang gitu, faktualnya, fakta sekarang. Karena pengetahuan umum bahwa Pak Jokowi ya, yang saudara maksud sebagai tergugat sudah pindah, ya, dan tidak bisa di dalam gugatan mencantumkan beberapa alamat seperti itu ya. Salah satu cara tegas gimana? Dipilih, ya. Ya, dalam gugatan kita dipilih ya, di dalam uraian legal standing kita memilih 1 alamat yang dikatakan. Dan kemarin sudah hadir, kan? Yang mungkin juga menganggapnya hadir. Enggak, kemudian kan tidak hadir kan tidak hadir, walaupun hadir kan saudara kan menganggap bahwa gugatan sudah ada pribadi ya. Justru kami kemarin bertanya ini, apakah dianggap sah atau tidak sah? Karena kan tidak ada panggilan. Karena menurut kami kalau memang tidak sah, harusnya ada pemanggilan surat lagi, ya sebenarnya. Tapi yang boleh mengatakan karena sudah hadir nanti diserahkan langsung kepada Pak Jokowi, gitu ya. Kalau tidak salah akan berinvestasi. Yang kedua di istana ya, Jakarta, Bogor, dan yang di Surya masuk. Jadi pihak kedua ini ya, saya perlu soal juga ya, perhatikan alamat ini kan ada 3 memang ya, dan itu faktanya benar bahwa waktu itu
dia pindah juga di Bogor, saya juga tahu semua setelah presiden. Kemudian di sini secara negara juga, ya. Kemudian ketiga Solo, ya. Nah, sekarang setelah berakhir masa jabatan, dilantik presiden baru, maka pada petang hari itu juga tanggal 20 kan mereka langsung tinggalkan Jakarta, menyatakan tinggal di Solo ya. Dia tidak tinggal lagi di istana presiden maupun istana negara, duanya sudah tinggal semua. Ya. Oleh karena itu ini harus ini penting sekali menurut wacana. Ya, sangat penting wacana berkaitan dengan sahnya panggilan itu. Sehingga harus ditentukan sekarang ini alamatnya yang tegas. Karena ini bukan presiden lagi, kita sudah tinggalkan istana negara maupun istana presiden, tidak ada lagi. Ya. Jadi saya kira ini kan dalamnya susah. Izin yang mulia. Pada agenda sebelumnya kita ketahui bersama dari Kementerian Ketenagakerjaan itu sudah menunjuk stafnya untuk hadir, dan di mana faktanya gugatan itu tidak kita ajukan kepada Sesnek tetapi kepada Pak Jokowi. Artinya beliau secara pribadi sudah menerima dan mendelegasikannya ke bawahannya dalam hal ini menteri. Nah, ketika staf itu datang, disitulah kita mengajukan keberatan. Tapi di agenda sebelumnya yang mulia ditanyakan sama rekan kami, apakah yang dianggap hadir atau tidak, yang mulia menyampaikan di forum sidang yang mulia ini karena sudah hadir dan tahu dan juga sudah ditanggapi sama pihak yang diberi tugas bahwasanya mereka menerima ini karena sampai ke bidang kesehatan negara gitu. Artinya ini sudah diketahui sama Pak Jokowi. Dan ada agenda berikutnya di 2 pekan kemudian yang mulai menghadirkan untuk hari ini adalah perbaikan surat tugas menjadi surat kuasa dari Pak Jokowi begitu. Artinya agenda yang lalu kami di sini selaku kuasa hukum penggugat menganggapnya yang mulai sudah sah pihak itu hadir begitu. Dan 2 pekan itu jauh sebelum tanggal 20 pas Pak Prabowo dilantikkan beliau kembali ke Solo. Maksud kami ini tidak terkorelasi begitu. Kalau memang beliau sudah kembali ke Solo terus panggilan itu dianggap rancu, padahal ini sudah diketahui sama pihak Pak Jokowi. Begitu. Tolong dipertimbangkan kembali ya. Terima kasih. Jadi gini ya, kita memang pegangannya ini tidak boleh melanggar hukum acara, khususnya hukum acara perdata. Pada sidang pertama, dan dimungkinkan itu orang mengirim surat bisa kemudian ini khusus sidang pertama ya, atau ada utusan atau surat kuasa hukum dia menyampaikan bahwa ini meminta sidang misalnya berikutnya. Apa waktu itu ternyata yang datang memang ada orang berdasarkan berita tugas dari Sekretariat Negara berdasarkan adanya panggilan sidang dari pengadilan. Nah, ini dia sebut di sini. Sebutkan ada panggilan sidang dari pengadilan ya, nah, itu ada tugasnya. Nah, dari situ kan juga tidak perbuatan dan secara hukum kan tidak bisa mewakili kan. Nah, dia juga sih tidak mengaku mewakili, dia hanya ditugaskan dari Kementerian Sekretariat Negara karena ada panggilan dari pengadilan. Ya, sehingga majelis hakim memerintahkan membuat surat kuasa Jokowi ya kepada yang tinggal dan sah atau yang berwenang. Kalau kita bicara lah kalau kita mau ini yang benar-benar buka. Ternyata ini tidak ada. Nah masalahnya ini dia berakhir sebagai presiden. Berakhir presiden dia tidak tinggal lagi di istana negara. Dan di istana presiden di Bogor juga tidak tinggal seperti yang disebutkan di gugatan ada 2 alamat ini. Yang ada ini hanya yang benar di Solo, Jawa Tengah, Jawa Tengah ini. Nah ini harus ke sini dia ini. Nah
domisilinya. Secara umumnya disitulah kambingannya itu. Gitu. Karena ini sangat prinsip sekali dalam hukum acara, alamatnya harus jelas untuk melakukan panggilan. Sahnya mereka nanti, ya kan panggilannya harus sampai ya. Di situ masalahnya itu. Ya, seperti tadi kita sedang ini dia berakhir masa jabatannya presiden, dia tinggalkan di sana presiden Indonesia negara. Tidak ada lagi. Masalah di situ. Ya, jadi kembali ke aninya aja supaya bisa efektif gugatannya. Ya kan? Saya kira harus terpenuhi prosedurnya acaranya. Ya, karena ini kan kami diberikan kuasa oleh 7 orang Ya. dan tidak memungkinkan juga kami untuk mengambil keputusan ya. Jadi apa yang tadi yang dia sampaikan akan kami teruskan kepada prinsipal untuk kami musyawarahkan dan kami akan coba nanti mengambil sikap yang mulia setelah kami. Mohon izin kami berikan waktu yang mulia. Ya. Minta waktu berapa lama? 1 minggu. Ya. 1 minggu. 1 minggu. Kita makan sedikit aja. Kan saudara kan advokat saya pengalaman cara persidangan perkara. Kemarin sidang pertama sebagaimana sudah dijelaskan oleh Ibu secara jelas ya, kami menganggap hal ini tidak baik untuk kita. Dia sidang hari ini sama sekali tidak ada berita apakah harus ada usaha, ada kuasa, atau datang sendiri dari jauh sekali. Hukum acara perdata kemudian harus memanggil lagi kepada karena saudara yang dibuat adalah pribadi beliau, jadi kami harus buat panggilan itu ke pribadi beliau misalnya itu yang jadi masalah. Jadi tadi sudah banyak dijelaskan oleh kemudian saya rasa sudah mengerti dan sudah minta waktu untuk konsultasi dengan klien saudara dan ada 7 ya. Dan saya rasa sudah seluruh pengacara tahu tentang acara ini panggilan sidang berikut dan ketegasan saudara untuk menyampaikan sikap mengenai alamat tergugat supaya pasti, gitu ya. Iya, terima kasih. Memang atau kami boleh bertanya untuk panggilan hari ini apakah dipanggil yang kemarin saja atau ada surat panggilan rekas ya? Itu sudah hari ini. Tidak sekarang ini karena alamatnya kan sudah tidak di Jakarta lagi. Ada barisan hari ini. Ya maksudnya kami kan kemarin bertanya, mohon maaf ya. Kami kan bertanya kemarin apakah hadiran beliau yang sah, hadir kedua itu, apakah dia nggak sah? Karena kami melihat juga tidak ada panggilan surat panggilan rewas kalau tidak salah untuk hadir pada sidang hari ini. Karena kan kalau tidak hadir kan dipanggil secara surat berbeda. Karena tidak dipanggil secara surat, kami menganggap bahwa yang dia menganggap sidang kemarin yang pertama dia nggak sah hadir gitu. Jadi menurut kami urusan masalah alamat tidak jadi persoalan lagi menurut kami gitu. Gitu ya, saya luruskan itu. Saya nggak pernah menyatakan kemarin dia panggil apa namanya saya. Hanya mengatakan ini ada urusan ya. Karena kan bunyinya ya kan dia ada utusan, aku mengirim surat dan gitu. Bisa pertama itu. Dengan adanya utusan berarti kan memang sudah sampai panggilan kepada dia. Itu membuktikan panggilan sudah sampai. Hanya orang yang datang ini dia tidak memiliki kualitas sebagai kuasa dan dia tidak memiliki kualitas. Hanya surat perintah yang dibawa dari Kementerian Sekretaris Negara ini sehingga keberatan kan ya memang wajarlah keberatan ini karena secara hukum tidak bisa. Jadi saya perintahkan untuk membuat surat kuasa kan gitu. Nah, kita dia minta waktu kan, minta waktu tanggal ini untuk membuat surat kuasanya. Ternyata sekarang tidak ada lagi. Datang lagi yang nggak ada sama sekali surat pun nggak ada, putusan yang disuruh orang menyampaikan ke persidangan nggak ada. Kan kita menunggu terus ini tadi, ambil sidang tempat lain ada
absen juga agak dimaksudkan juga. Jadi barangkali itu bagusnya memang silakan dulu dan konsultasikan ya kepada kliennya perlu kita lihat bagaimana hukumnya lah. Ya kita ini kan menegakkan hukum, tentu kita berdasarkan hukum juga yang kita melakukan acara. Saya kira demikian ya. Ya, baik yang mulia. Mohon izin kami butuh waktu untuk berkoordinasi dengan prinsipal kami. Ya, satu juga satu ya. Ya, Insya Allah juga. ya, tugaskan alamat ya. Baik, sidang ditunda hari Selasa tanggal 29 Oktober. Sidang ditutup.